Mereka ini, kalau menurut saya pribadi, ini saya mengeluarkan dari kata bahasa aja ya. Saat saya melihat terjemahan Alkitab yang saya baca itu ya, begini bunyinya. Misalnya kan ini kata zera, atau kalau bahasa Arabnya ibnu ya, kalau bahasa Ibrani zera atau beni bisa. Itu kadang saya baca terjemahannya ada kata anak. Padahal zera atau ibnu atau apa ya, beni itu bukan anak, melainkan bisa konteksnya keturunan. Bisa keturunan. Ya. Oke. Salahnya mereka, kalau saya koreksi, mereka tidak menguasai bahasa aslinya. Nah, itu yang jadi persoalan. Bukan jangan mereka. Jadi pernah atau tidak Yesus bukan Yesus, Isa alaihissalam ya menyebutkan kata anak kepada umatnya? Kalau saya pribadi tidak. Tidak ya? Tidak. Tapi ya bang, jangan pribadi. Banyak yang nonton bang di bawah. Oke, baik. Ini secara kita akademis saja ya. Gak usah pribadi-pribadi, oke. Baik, kalaupun ada di dalam Alkitab ketika Isa alaihissalam atau Yesus Kristus mengatakan bahwa inilah anak yang tunggal, Allah yang tunggal, kita artikan bahwa itu sebenarnya kiasan dari Isa alaihissalam. Katakan ya, itu kiasan dari Isa alaihissalam. Atau kemudian ketika Bapa berkata bahwa dia sebagai anak, kan begitu ya, anak Tuhan. Satu sisi Yesus juga mengatakan bahwa semuanya itu bisa menjadi anak Tuhan. Yohanes 17 ayat 21. Iya, itu benar. Nah, pertanyaannya adalah, perkataan itu memang benar-benar perkataan Isa atau bukan? Ketika ada kata anak di situ. Bukan. Bukan ya? Bukan. Berarti seumur hidup Isa alaihissalam dia tidak pernah mengucapkan kata anak. Betul ya? Nggak pernah. Bawa kitab Matius saja nggak pernah. Sip. Ya, kita agak bersifat rasional ya. Betul. Karena kalau diucapkan kalau dia pernah mengucapkan kata anak, maka akan bertentangan dengan surah Al-Ikhlas kan? Kan begitu kira-kira. Iya, benar. Berarti tidak pernah. Nah, istilah itu siapa yang membawa istilah anak? Apakah Daniel? Bukan. Siapa? Kesalahan bahasa sebetulnya kalau saya koreksi. Ini saya kutip dari apa ya? Saya nggak pernah baca ya soalnya. Saya kurang menguasai bahasa Yunani, itu agak sedikit kurangnya. Tapi setidaknya saya nggak menemukan kata biblos di situ. Maksudnya gini. Misalnya bunyi Matius 1 ayat 1 ya. Biblos Yesus Kristus breh David breh Abraham. Nah, itu artinya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Breh itu memang sudah jelas secara keturunan. Sedangkan yang saya baca, kalau ini teks Latin ya, bukan teks ini. Teks apa ya? Teks bahasa Yunani asli, karena saya baca Latin, belum bisa baca Yunani. Itu enggak ini. Kejadian 22. Nanti aja ya. Baik. Dari seluruh Bible, kita main tebak-tebak buah manggis ya. Kita main tebak-tebakan buah manggis. Karena yang tidak boleh ditebak itu adalah Al-Quran. Tidak boleh ditebak. Tapi Bible kan boleh kan. Karena identik antara firman Tuhan dan komik. Kan gitu. Menurut saya, kira-kira dari seluruh Bible itu, coba tunjukkan satu saja yang sepertinya benar-benar itu firman Tuhan. Satu aja. Satu ayat aja. Yang mana tuh kira-kira? Yang benarlah bahwa ini firman Tuhan. Yang mana tuh? Kalau saya tidak ada, menurut saya. Tidak ada. Tidak ada. Oke lah, kalau kata mereka Ada satu, Bang Neplos. firman. Ada. Yang mana mau? Coba silakan diperlihatkan. Yang firman Tuhan itu yang itu. Yesus Galatia berdosa. 3:13. Bukan firman Tuhan itu. Galatia 3:13. Waduh, parah itu. Kenapa itu yang diambil? Astagfirullahaladzim. Itu firman Tuhan tuh.
Betul juga sih sebenarnya. Betul. Betul. Bang Neplos sebentar. Syarat yang dikatakan firman Tuhan apa? Nah itu nggak tahu. Bentar. Ini ada yang nanya buka Kejadian 22 sebentar ya. Ini kenapa nanya Kejadian? Apakah ini mau mengupas tentang siapa yang disembelih? Iya, sekarang kan karena kan begini, ulama kita tidak menjelaskan, bahkan baginda Nabi kan tidak menjelaskan mana-mana saja yang firman Tuhan yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Maka sekarang kita main tebak-tebakan buah manggis begitu. Kira-kira dari Bible itu yang mana yang betul-betul firman Tuhan menurut rasional kita saja lah. Saya ada ya. Kalau untuk perjanjian baru sendiri tidak ada firman Tuhan di sana. Karena ketika Yesus itu menerima firman itu tidak ada ya. Tapi kalau indikasi, ini masih indikasi loh ya. Saya garis bawahi ini indikasi saja. Itu ada para sarjana Alkitab bahkan yang mengatakan ya itu ada 18%. Itu pun masih terindikasi, artinya belum ada valid ya, belum ada kepastian, hanya kira-kira lah gitu ya, agak-agak gitu, karena baru terindikasi gitu, baru indikasi. Nah kalau untuk Torah sendiri, untuk perjanjian lama sendiri itu dari sekian banyak ayat itu adalah kalau firman Allah itu ada di sana, hanya saja kita mesti jeli memaknainya, membacanya, dan kita harus dapat komparasikan dengan Al-Quran. Ada kesamaan atau tidak itu. Berarti kita ambil Torah saja ya. Misalnya di antara Nevi'im dan Ketuvim itu kira-kira ada tidak yang ditambah-tambah oleh manusia atau diubah oleh manusia? Sebetulnya kalau saya lihat Torah itu sudah berubah. Dasarnya? Torah Samaria dan Torah Yahudi yang Israel itu berbeda. Katakan Torah yang original, Torah Yahudi pasti. Iya pasti. Ada tapi tidak kira-kira? Tidak bisa memastikan ya. Tidak bisa memberi kepastian apakah Yahudi yang benar, apakah Samaria yang benar. Itu yang jadi persoalan. Betul. Bang Neflos. Ya, siap mulai. Ketika Bang Neflos bertanya, adakah firman Tuhan di dalam Bible? Itu saya bingung mau menjawab. Kenapa itu? Iya, saya bingungnya begini. Adakah firman Tuhan di dalam kitab itu? Itu bingungnya saya itu firman Tuhan yang mana gitu. Karena kalau mau dikatakan firman Tuhan, seharusnya yang berfirman itu adalah yang di atas sana. Iya pasti kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Iya. Artinya kan gini, ada ucapan gini. Segala firman-Mu telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka, ayat nomor 17 Yohanes 17:8 ya. Itu bunyinya kan seperti itu. Nah, makanya kalau dikatakan firman Enggak, Tuhan, dalil itu jangan kita pakai lagi, Malim. Kenapa? Karena sejak awal dalil itu sudah tertolak karena udah buatan manusia lagi. Tidak layak sekali kita komparasi. Tetapi kalau kita komparasi, maka saya bilang sekali-sekali kan kita main di tepi-tepi neraka kan nggak apa-apa. Kita kan udah sering main di surga. Jadi begini, salah satunya bahwa di dalam Al-Quran ada tidak pernah Allah berfirman itulah yang saya bingung. Jadi begini, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada tidak? Perkataan Allah seperti itu. Tidak ada? Kalau tidak ada. Ada. Sebentar saya buka.
Ya lanjut dulu Maulem. Ini saya sambil nyari sebentar. Firman Tuhan. Mungkin ada autan yang mau naik nih bang. Ini saya lagi nyari Oten. Lagi nyari di pekarangan sebelah. Itu di bawah itu di chat itu. Nggak ada, udah saya jambak, nggak berani naik. Udah saya jambakin. Adakah Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya gitu? Jaminan Allah menjaga. Kalau menurut saya jaminan Allah untuk menjaga kitab-kitab terdahulu saya rasa tidak ada, karena memang di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible itu juga memang ada kejelasan di sana ya, bahwasanya orang-orang terdahulu yang Allah berikan kitab, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Nah, itu di dalam Al-Quran. Lalu di dalam Bible sendiri, kalau kita baca ya, Yeremia 88 itu dari ayat 1 hingga seterusnya itu mengisahkan tentang bagaimana kebohongan Taurat Tuhan ya, yang dimana Taurat Tuhan itu sudah didustakan, dijadikan menjadi bohong gitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran kitab yang dijaga oleh Allah itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna ala dzikra wa innahu lahafidun. Itu Al-Quran. Tapi kalau untuk kitab-kitab yang lain nggak ada jaminan. Coba Akhi Umar, antum panggil lah orang yang saya agak dongkol tadi tuh. Gimana manggilnya? Bisa kan? Nggak bisa. Ya nggak bisa, ya nggak ngerti, saya aja nggak ngerti caranya. Lo antum tadi di-kick, setelah saya di-kick, antum di-kick Akhi Al-Haq. Iya, kan sebelum antum naik itu saya sesudahnya Bang Farhan. Oh. Sesudah Bang Farhan di-kick, saya naik. Setelah itu saya di-kick. Katanya cari dulu hadis tentang masalah tangan kiri. Nah, sambil mencari itu, sambil kita menjelaskan, saya antum naik. Nah, ketika antum naik itu, ketika antum di-kick lagi, aku naik gitu. Oh iya. Karena Karena begini Bang, karena begini. Ketika kita naik di atas, itu kita disuruh untuk menyimak pelintiran-pelintiran mereka itu, biar kita itu bengkak dada gitu. Iya. Itu ya saya nggak mau. Iya betul. Kalau kalian mau kasih naik kita di atas, minta penjelasan, kita jelaskan itu. Tapi kalau cuma untuk menyimak kekurang ajaran kalian, itu saya nggak mau. Iya. Makanya kalau mereka bicara, saya bicara, biar kita sama-sama didengar gitu. Iya, karena saya juga tadi itu di mute. Kenapa? Ya, Iya, di mute. Kalau debat sama orang-orang seperti itu, jangan sampai mereka yang tabuh generang, kita yang menari-nari, ya capek itu ya. Maka ketika mereka melontarkan premis-premis itu, saya langsung komparasikan saja dengan Bible, yang dimana kebetulan si Herdi kan di situ kan dia seorang Wanes. Nah, makanya dia langsung tidak ada berkata apa-apa, karena dia takut juga kan, takut sama yang lain-lain ya, sama Tritunggal kan dia takut juga karena dia anggap bidat itu tadi. Iya. Maka ketika tidak mungkin lah Allah itu akan tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia kan begitu. Nah, itu yang saya bawakan ayat itu. Ternyata mereka langsung ketakutan, malah mengalihkan ini itu, belum selesai ini sudah pindah lagi yang lainnya. Jadi mereka itu sebenarnya mau pamer apa ya, pamer kebodohan tapi merasa pintar gitu. Makanya itu saya bilang tadi kan sama si tersadarkan itu, saya bilang gini, kamu sebanyak apapun hadis yang kamu nukil dari aplikasi, dari kitab-kitab PDF kamu, tapi kalau kamu tidak mengerti tentang ilmu alatnya, itu nggak ada gunanya, saya bilang.
hanya terjemahan yang kamu bawakan. Itu bukan berarti saya menolak. Saya tidak menolak sama sekali hadis yang kamu bawakan. Tapi apakah ketika kamu menjelaskan seperti itu, kamu mampu untuk menjelaskan asbabun wurud hadis itu? Ya kan? Apakah kamu mampu untuk menjelaskan di mana istimbatnya para ulama ketika mengambil hukum dalam suatu hadis? Kan nggak mampu. Nah, tapi mending kalian itu menjelaskan tentang kitab kalian. Nah, kita bertanya, kapasitas kalian yang lebih mengerti kitab kalian. Makanya saya coba kasih buka pikiran mereka itu dengan apa? Membawakan Wahyu 5 nomor 6 secara harafiah tertulis seperti itu, 7 roh dan 7 mata. Ya sudah, bodoh-bodoh aja. Mualim, coba izin Mualim. Al-Maidah 48 itu. Al-Maidah ayat 48 itu. Al-Maidah 48. Aduh, aku buka. Kasih. Coba deh. Tadi saya udah ketemu Bang Neplos yang benar-benar firman Tuhan perjanjian lama. Gimana itu Mualim? Jadi bunyinya begini nih. Firman Tuhan di perjanjian lama terdapat di Amsal 7 ayat 18 dan 19. Amsal 7 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan. Ajak jorok-jorok itu dah. Firman Tuhan Bang Mualaf. Sudah jangan dibaca tuh. Kacau nanti. Astagfirullah, aduh. Birahi. Firman birahi. Itu ayat 48 ini. Iya. Gimana bunyinya itu? Artinya, Mualim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara. Sebentar, dan batu ujian? Oh, tidak ada dan kami menjaganya? Tidak ada. Loh. Kalau Mualim Umar bisa nggak Mualim Umar? Buka artinya. Terjemahan Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Bentar. Ini wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan Al-Maidah 48. minal kitabi wa Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, ini kadang di sinilah ya. Kita mesti tahu nih, mohon maaf. Kita mesti tahu Al-Qur'an itu sekarang ini di dalamnya ya, bagian penciptaan ini ada orang zalim di dalamnya. Bahkan pada zaman SBY sekalipun, yang dimana saya pernah menjumpai ayat yang tidak sesuai dengan arti ya. Ketika di situ dikata gadis-gadis yang sebaya, di Al-Quran itu disisipkan ayat yang bunyinya itu diganti dengan gadis-gadis yang montok. Nah, maka dari itu sebenarnya ini kesalahan. Ini Mualim, izin. Coba yang ini terjemahan ini. Jadi saya curiga juga nih terjemahan dari website Tokopedia. Oh, Tokopedia. Al-Maidah 48. Panjang sekali itu terjemahannya itu. Waduh. Bukan tafsir, terjemahan memang. Buatan noten kali. Coba Mualim. Al-Maidah 48. Tokopedia. Sejak kapan Tokopedia terjemahin Quran? Nah, itu dia. Mualim. Itu sudah, akhi. Itu sudah. Makanya kalau yang di website itu di link-link itu memang ya rekayasa. Jangan kan yang maksudnya begini Mualim. Maksudnya begini, biar kita catat nanti website yang tertolak kan begitu. Oh iya panjang coy.
Coba Malim. Apa maksud Dan saya tuh kamu begitu. telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Ya. dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ada paragraf kedua. Untuk setiap umat di antara kamu, kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, udah kayak gitu. Iya, jadi kalau saya baca juga kalau di tafsir.com itu dikatakan bukan menjaganya tetapi dengan penjaganya. Luar biasa ya. Jadi kalau kata menjaganya berarti Allah menjaganya, tapi kalau dengan penjaganya berarti dengan nabinya atau utusannya. Coba Mualim rekomendasi dulu Mualim, itu yang ini yang memang benar-benar terjemahan sesuai dengan kaidah Lughatul Arabiyyah, itu yang mana yang bagus ya websitenya ya? Nggak ada. Jangan yang Kemenak pokoknya. Yang Kemenak jangan. Kemenak itu Jangan yang Kemenak. referensinya nggak ada Kemenak. Ini aku bacakan ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Dan kami wa anzalna, dan kami telah menurunkan kepadamu ilaika kitab. Ya, kitab itu jelas ya. Ilaikal ada alif lam situ, berarti alif lam itu menunjukkan Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, membenarkan apa yang antara yadai, di antara Wa muhaimina, itu dia, wa muhaimina, dan menjaganya. Ya, dan Betul ya? wa muhaiminan, ya, menjaga tunggu ya, baina yadai, dari kitab Bang Umar, aku ganti ini dulu, ganti handphone lowbat. maka putuskan Oke, siap. menjaganya. Iya. Yang Wa Bang Ucok muhaimina ini. itu. Apakah benar itu wa muhaimina itu artinya dan menjaganya? Nah itu Mualim. Karena ini krusial sekali nih, nanti dijadikan alat lagi sama oten-oten biadab itu. Makanya kalau Pakai Quran.com. rujuk ke kalau yang di apa tafsir Ibnu Katsir ya, yang aplikasi yang saya punya ini, itu nggak ada sebenarnya yang menjaga itu nggak ada. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Cuma sampai itu. Iya, memang harus Selanjutnya kan, makanya gini. harus ada ini, memang harus ada. Harus ada pengawasan. Betul. Karena di sini di surah An-Naba ayat 33 itu juga sekarang malah ditambah lagi itu, di situ dikata dada mereka montok. Padahal di situ kalau Al-Qur'an yang cetakan lama ya, pada zaman Pak Harto itu, di situ hanya sampai gadis-gadis yang sebaya, dan itu pas gitu loh. Namun untuk yang tahun 2011 ya, 2011 waktu Al-Quran baru dicetak itu, nah disitulah mulai ada ayat-ayat sisipan, dan juga mulai ada penerjemahan yang menyimpang. Karena memang di dalamnya ini, di samping ada pengkhianat dan juga ada orang zalim di sana, pengawasan itu juga tidak ketat. Rasa di
sudah ada mereka nih. Jadi diabai atau pengabaian demi pengabaian itu telah dilakukan gitu loh. So harus ada pengawasan itu sebenarnya. Makanya ya itulah jadi bahan ejaan karena Itu apa? itu di An-Naba ya, di surat An-Naba, kawa iba atsroba. Itu gini, kalau masalah terjemahan ya, ini kan sekarang sudah jadi serangan, mereka jadikan serangan untuk menyerang kaum muslimin ya. An-Naba itu kan kabar gembira. Kabar gembira ini adalah kehidupan nanti, yaitu di surga. Wakawa iba atroba ini ditafsirkan oleh para ulama. Kalau dijadikan kesalahan terjemahan oleh karena menerjemahkan dengan dada montok gitu ya. Analoginya gini. Di dunia penghalalan untuk bisa kita berhubungan biologis dengan seorang wanita itu adalah melalui pernikahan. Ya kan? Melalui pernikahan. Kemudian yang di luar dari pernikahan itu, maka ini disebut dengan menzolimi diri sendiri. Bahasa Al-Quran ya, menzolimi diri sendiri artinya berbuat dosa, yaitu dosanya dengan memandang, dosanya dengan syahwat. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naba itu dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, dengan sesuatu yang tadinya kita di dunia itu tertahan dengan suatu keinginan, hasrat sebagai manusia ya, apalagi kita laki-laki kan. Siapa laki-laki yang tidak menginginkan kenikmatan, kan seperti itu. Tapi karena masih hidup di dunia, sehingga kenikmatan itu terbatas. Nah, inilah kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa nanti yang akan kita dapatkan, atau kabar gembira, atau suatu hadiah yang akan nanti kita dapatkan di kenikmatan surga. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya pernah diserang oleh Oten dengan terjemahan ini, yaitu dada yang montok. Jawabnya gini aja, simple saja saya jawab. Terus masalahnya apa ketika Allah menghadiahkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang menjaga kemaluan mereka di dunia ya, yang tak boleh berhubungan kecuali melalui jalur pernikahan. Kemudian di surga nanti kita diberikan kenikmatan. Tapi kenikmatan bukan seperti apa yang mereka framingkan, yaitu pesta seks, bukan. Itu ada aturannya juga gitu. Nah, kita punya rumah-rumah yang dalam hadis yang lain disebutkan bahwa siapa saja yang membangun membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, itu akan dibangunkan istana di surga. Nah, ini Ustadz adalah ini Ustadz, ternyata An-Naba ayat 33 itu, kawaib itu berasal dari kata ka'ab, artinya mata kaki. Jadi wanita yang melekat keindahan di dalam diri mereka seperti mata kaki. Jadi itu adalah bahasa untuk buah dada sebenarnya. Tapi arti yang sebenarnya ternyata itu seperti mata kaki. Buah dada yang melekat di dalam diri mereka seperti mata kaki. Nah, ini kok bisa montok ya? Luar biasa ya. Kawaib, akar katanya dari Ka'ab. Ka'ab itu mata kaki. Iya, Ka'ab. Kalau dalam hadis disebutkan ma'asfala minal ka'bain fa asfinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya neraka, yaitu pakaian yang isbal yang menutupi mata kaki. Ka'ab. Sebenarnya itu kawaib itu gadis-gadis sebenarnya yang sebaya, yang seumuran, yang muda gitu, yang nggak ada yang tua-tuanya nggak ada di antara gitu. Ini seperti itu. Ya, kita tunggu sajalah mereka-mereka ini dibakar di api-api.
membuat fitnah seperti ini. Mulai dari orang-orang fasik, orang-orang munafik itu memang susah sekali memang. Makanya saya bilang, Itu butuh sanad ya. iya, makanya saya bilang, kalau dalam hadis, saya lupa nama ulamanya, tapi dia ulama besar. Saya punya bukunya itu, tapi udah malam ini saya nggak bisa buka lemari, nanti ribut nanti. Itu ada dalam hadis populer ujuk-ujuk, hadis populer, lemah dan palsu yang populer di Indonesia. Itu di sampul belakangnya itu disebutkan bahwa kata ulama, isnad atau sanad itu bagian dari agama. Kalau agama itu tanpa isnad, tanpa sanad, maka niscaya orang itu akan berkata semaunya dia. Jadi penting sekali kita dalam mempelajari sanad-sanad hadis. Iya. Karena untuk menjaga kemurnian, karena banyak sekali hadis-hadis lemah dan palsu yang telah tersebar, yang paling banyak dikeluarkan oleh orang-orang Syiah, pembenci Islam, pembenci khalifah, ya, yang 4. Jadi Ini seperti itu. Ya. Makanya saya itu kalau mau membandingkan ya, mau Al-Quran dengan Bible itu jauh, mau Bible dengan hadis tambah jauh lagi. Kenapa? Bible tuh nggak punya sanad. Karena saya sudah terbukti, saya pernah minta sama orang OTN, mana sebutkan sanadnya. nggak ada, mereka nggak bersanad. Nggak ada. Gila bersanad, iya memang. Makanya saya bilang begini, ini himbauan juga untuk kita semua bahwa memang benar-benar butuh guru, butuh pendamping yang memang menguasai lughatul Arabiyyah itu. Karena ini kan berkaitan dengan bukan bicara soal akidah, tetapi bisa menimbulkan fitnah nanti di dalam diri kita kan. Kita memfitnah Allah Ta'ala nanti, seolah-olah Allah nanti memang berkata demikian, padahal enggak sebenarnya. Lalu kita jadikan landasan iman. Ini kan berbahaya nih memang. Memang lagi-lagi butuhlah guru, seorang guru ya, betul-betul ya, kalau bisa maksum lah dari kemunafikan kan. Butuh sekali itu. Makanya kita beruntung juga ada Ustadz Najar, ada Ustadz Alwan. Silakan. Iya, betul. Ada juga gini. Di dalam Al-Quran itu ada kata seperti ini, doroballahu masalan, ya. Kalau dalam bahasa Arab, dorobah itu dorobah, do, ro, dan ba, itu artinya memukul. Itu artinya memukul. Misalnya saya telah memukul atau telah dipukul Zaid. Gitu. Tapi kalau ketika disebutkan dalam Al-Quran, doroba masalan, doroballahu masalan, Allah membuat perumpamaan. Kenapa dorobanya menjadi membunuh, bukan memukul? Iya kan? Padahal katanya sama, doroba. Kenapa sampai seperti itu? Karena doroba itu adalah fiil, perbuatan. Makanya kata doroba tidak selama-lamanya artinya adalah memukul. Jadi Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dengan kata per kata, tapi Al-Quran itu diterjemahkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu diterjemahkan dengan hadis. Seperti itu urutannya. Iya. Oke, saya sapa dulu yang baru bergabung, Pak Solusi. Selamat malam Pak Solusi.